Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri jamaah salat Jumat Masjid At-Thaqafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki sekitar 2 bulan tahun ajaran baru 2024-2025. Anak baru pun sudah berada di pesantren sekitar 2 bulan, dan kita akan menghadapi ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Nudzakiru fiha bi ahmiyatil ilm lil ummatil Islam. Saya ingin mengingatkan munasabah musim ujian yang akan kita hadapin, yaitu tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Hadhil ummah allati rafa'allahu sya'naha wa 'azza amraha biqtiranil ilmi wal iman. Umat Islam ini Allah telah mengangkat kemuliaan umat Islam dengan kemajuan peradaban yang gemilang, yaitu karena ilmu pengetahuan dan keimanan. 2 komponen inilah, ilmu pengetahuan dan keimanan, yang merupakan landasan daripada peradaban Islam. Sebagaimana ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yani hadhil ayah tadullu 'ala al-qira'ah wal qira'ah fi bu'daiha bu'dil kitabil mastur wa bu'dil kaunil manzur. Ayat Iqra memberikan penjelasan tentang pentingnya membaca. Membaca ada 2 sisi. Pertama adalah bu'dil kitabil mastur, membaca teks kitab suci yang tertulis. Yang kedua adalah bu'dil kaunil manzur, membaca kosmos, membaca jagat raya, membaca langit bumi seisinya yang kita saksikan, yang kita lihat ini. Lidzalik qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Fal ayahuna naw'an, ayatun tanziliyatun fi kitabillahil maqru' wa ayatun kauniyatun fi safhatil kaunil manzur.
wa idza tuliyat alaihim ayat zadatuhum imana. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, maka semakin bertambah keimanannya. Pengertian ayat di sini ada dua. Ayat yang tertulis dalam kitabullah dan ayat tanda-tanda yang ada di kosmos jagat raya ini. Jadi fadilalatu iqra tadullu ala anna masadirul ma'rifah hiyal wahyu wal kaun. Maka bisa kita pahami bahwa referensi rujukan ilmu pengetahuan adalah ayat Al-Quran, yang kedua adalah kosmos jagat raya yang kita tempati ini. Wal wasila litilkal ma'rifatain hiyal hissu wal aql. Sementara akal dan panca indera kita adalah merupakan wasilah untuk meraih dua pengetahuan itu, yaitu ma'rifah Qur'aniyah wa ma'rifah kauniyah, pengetahuan kitabullah dan pengetahuan kosmos jagat raya. Kama qala ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Lalu Allah jadikan untuk kalian yaitu as-sama', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Ini adalah wasilah, ya. Al-hissu wal aql, akal dan panca indera sebagai wasilah alat untuk mendapatkan pengetahuan kitabullah dan pengetahuan al-kaun. Jadi dengan ilmu yang banyak, dengan ilmu yang bermanfaat, Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengangkat derajat seseorang. Allah akan mengangkat derajat sebuah bangsa jika berilmu. Tapi sebaliknya, Allah akan merendahkan derajat seseorang, akan merendahkan derajat sebuah bangsa jika tidak punya ilmu. Sebagaimana penyair mengatakan, Abul Ishaq Al-Ibiri dari Andalus, la in rafa'al ghaniyyu liwa'a malin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta, la in jalasal ghaniyyu 'alal hasyaya la anta 'alal kawakibi qad jalasta, wa in raqibal jiyada musawwimatin la anta manahijat taqwa raqibta. Jika seorang kaya raya, dia akan membanggakan hartanya, akan mengangkat hartanya, maka kamu sekalian akan mengangkat ilmu kamu. Jika seorang kaya raya akan duduk manis di bantal yang sangat empuk, kamu akan duduk di atas bintang-bintang yang penuh cahaya. Jika seorang kaya raya akan menaiki kuda yang penuh perhiasan indah, kamu akan menuju jalan manhaj takwa yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanzun la takhafu fihi lissa khafifal hamli yujidu haitsu kunta yazidu bikathratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan sadadta. Ilmu itu bagaikan harta, tapi kamu tidak takut akan kehilangan karena dicuri, karena ilmu mudah dibawa kemanapun kamu pergi dan mudah dipakai kapanpun kamu membutuhkan. Ilmu kalau sering disebarkan maka akan bertambah. Sebaliknya, kalau ilmu disembunyikan maka ilmu itu akan berkurang. Hadza huwal ilm. Inilah ilmu. Oleh karena itu, qimatul ilm qimah azimah. Nilai ilmu pengetahuan adalah nilai yang sangat berharga. Hunaka turath, ya, banyak sekali turath ma tarakas sabiq lillahiq. Turath maknanya ma tarakas sabiq lillahiq, peninggalan orang-orang dulu yang diwariskan kepada kita. Banyak sekali turath dalam kehidupan kita ini menjadi tuntunan, menjadi pegangan dalam kehidupan manusia yang akan datang, baik urusan dunia maupun akhirat, apapun agamanya. Ajaran Buddha mewariskan turath Buddha, ajaran Nasrani mewariskan turath Nasrani, ajaran Islam mewariskan turath Islam. Tapi
tidak ada turab yang mampu menuntun kehidupan kita di dunia dan akhirat kecuali warisan-warisan yang telah diciptakan, yang telah diajarkan oleh umat Islam dari nenek moyang kita sampai pada zaman sahabat, sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga peradaban Islam sangat terkenal, sangat masyhur. Peradaban Islam lahir dari kota Madinatul Munawwarah, kemudian berkembang ke kota Kufah, berkembang ke kota Basrah, berkembang ke kota Syam, berkembang ke Mesir, berkembang ke Afrika Utara, berkembang sampai Andalusia, berkembang sampai Afrika Tengah, sampai Timbuktu, sebuah kota yang ada di perjalanan Sahara terpanjang di dunia, dari Mesir, Chad, Sudan, kemudian Mali. Di Mali itu ada kota namanya Timbuktu, kota peradaban, kota ilmu pengetahuan, kemudian Senegal, sampai Samudra Atlantik, dan sampai benua Amerika di Brazil. Di sebelah barat, peradaban Islam dengan ilmu pengetahuannya berkembang dari Baghdad menuju Cina Selatan, menuju India, dan sampai ke negeri kita Nusantara. Semua itu perkembangan peradaban Islam tidak lain pondasinya adalah iqtiranul ilm wal iman, menggabungkan ilmu pengetahuan dan akidah keimanan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa ata'una. Inilah yang telah diberikan oleh umat Islam kepada dunia. Tidak lain adalah ilmu dan keimanan, akidah dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan yang sifatnya akhirat, yang sifatnya al-ulum asy-syar'iyyah, yakni min kitabil maqru', tetapi minal kaunil manzur, ilmu-ilmu duniawi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu astronomi, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kalian semua jangan pernah membeda-bedakan antara ilmu tafsir, antara ilmu hadis, antara ilmu fikih, antara ilmu biologi, fisika, dan kimia. Sejatinya semua adalah pengetahuan yang memiliki masdar utama, yaitu kitabul mastur Al-Quranul Karim wal kaunul manzur, yaitu jagat raya kosmos. Semua adalah ayatun min ayatillah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur ya jamaah, lihatlah dalam sejarah ada tokoh namanya Ibnu Rushd, seorang faqih, alim di bidang ilmu fikih bermadhab Maliki. Beliau menulis kitab Al-Kulliyat fit Tibb. Ini adalah dalam kedokteran. Beliau juga menulis kitab Al-Mujtahid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid fil Fiqhil Muqarin. Tidak hanya Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, Ibnul Haytham, Ibnu Nafis, Ibnu Khaldun, semua adalah al-abaqir wal a'lam, tokoh-tokoh ilmuwan alladzina mala'ud dunya, yang telah memenuhi dunia ini bil ilmi wal ma'rifah wal iman, dengan ilmu pengetahuan dan iman, akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Imam At-Tabari, beliau mengarang kitab tafsir Tabari berjilid-jilid. Beliau menulis kitab Tarikhut Tabari berjilid-jilid. Semua adalah ata'una. Kami, ulama kami, umat Islam telah memberikan kepada dunia ilmu dan pengetahuan yang didasari dengan akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Imam Zamakhsyari, beliau menulis tafsir luar biasa. Beliau mencari ilmu, pergi dari Zamakhsyar
distrik kampung Qura min Khawarizm, salah satu distrik kampung dari wilayah Khwarizmi, melalang buana mencari ilmu, bertemu dengan guru-guru, dengan syekh, dengan kiai-kiai, sampai kakinya dia mutasi, sampai kakinya putus karena li syiddati thalji wal bard, karena begitu dinginnya salju, cuaca yang dingin yang turun pada saat itu. Beliau mengarang tafsir luar biasa, namanya Al-Kasyaf. Saking hebatnya tafsir Al-Kasyaf ini, sampai beliau mempromosikan sendiri tentang tafsirnya. Beliau menyenandungkan puisi, inna tafasira fid dunya bila adadin. Banyak sekali kitab-kitab tafsir di dunia ini, bahkan tak terhingga jumlahnya saking banyaknya. Walaisa fiha la umri mitlu kasyafi, tapi tidak seperti kitab saya, kitab Al-Kasyaf. Kenapa? In kunta tabghil huda falzam qira'atahu. Kalau engkau ingin mendapatkan petunjuk, maka bacalah kitab Al-Kasyaf. Fal jahlu kadda'i wal kasyafu kasyafi wasyafu kasyafi. Kebodohan adalah sebuah penyakit, sementara obatnya kebodohan adalah kitab saya Al-Kasyaf. Itulah ata'una, pemberian dari umat Islam, dari tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita kepada dunia, yaitu dengan ilmu dan pengetahuan dan akidah keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seorang penulis, seorang imam namanya Al-Kassani, ya, seorang faqih dari mazhab Hanafi, allafa kitab, dia menulis kitab Bada'i'us Sana'i' fi Tartibis Syara'i', 7 jilid. Menulis kitab fiqih mazhab Hanafi 7 jilid, tujuannya apa? Untuk istrinya. Karena ketika ingin menikahi istrinya meminta mahar kitab, sehingga dia menulis kitab tersebut, yaitu kitab fiqih madhab Hanafi, demi suksesnya dia menikah perempuan yang dia cintai. Maharnya adalah kitab. Jadi luar biasa, luar biasa. Hadza huwa ata'una. Inilah yang telah diberikan oleh umat Islam kepada dunia, yaitu ilmu dan pengetahuan yang didasari dengan akidah, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di musim ujian yang akan kita hadapi ke depan, ujian tengah semester, mari kita semangat, mari kita belajar, tingkatkan bacanya, raih prestasi yang sesukses-suksesnya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.